bintang semuanya, para penonton sejati pojok Bollywood. Welcome back bersama saya Valeska dan juga rekan Supri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Supri, kamu kan biasanya Julita ya kan? Dulu kan kami ya. Ini kita di settingan beda nih. Oke, Kang Supri, lo mau kepo apa? Kita ngebahas apa nih? Kayaknya gini, kita bahas yang artis India yang pernah datang aja kali ya. Kita remind aja namanya, mengingat hal-hal yang kayaknya menarik. Nah, kebetulan nih sekarang kan serial-serial India itu tuh lagi tayang balik di Antv. Benar-benar. Buat pojok Bollywood lover, gimana kalau kita bahas soal Sweta Basu? Ya, Sweta Basu Prasad adalah dari serial Chandra Nandini yang tayang lagi di Antv. Tayang lagi ya? Tayang lagi, alhamdulillah. Chandra Nandini ini lawan mainnya Raja Tokas. Kita pernah ngulas ya sebelumnya. Nah, kamu udah hafal ya kan? Ya, Raja Tokas yang berperawakan Bahar. Sweta Basu ini kan sempat datang ke Indonesia tahun 2018 ya waktu itu. Betul sekali. Saat itu pertama kali tayang Chandra Nandini adalah di tahun 2018. Nah, Chandra Nandini ini memang berparas cantik ya. Dia memang kayaknya artis-artisnya cantik ya. Si yang memerankan Nandini, maksudku yang cantik. Si Sweta Basu ya. Emang cantik sih, gue juga pernah lihat. Nah, pada kesempatan si Sweta Basu ke Indonesia, ke Jakarta ini, dia menyempatkan waktu hadir datang ke tabloidbintang.com, ke redaksi kita. Betul. Pernah diulas sama Valeska. Yes. Kebetulan juga Valeska ini bisa mendapatkan waktu lebih intimate. Masa sih? Close and personal. Yes, close and personal dengan Sweta Basu. Sweta Basu. Oke, Bollywood lover, kita klik lagi gimana soal Sweta Basu. Kamu yakin mau tahu tentang Ratu Nandini? Iya dong. Okay. Kita nggak cuma itu aja. Siapa? Para Bollywood lover juga. Para Bollywood lovers. Oke, apa yang mau klik? Valeska. Iya. Apakah benar Syahir Sheikh pacarnya sah? Bukan. Gue tanya lu maksudnya Syahir Sheikh. Kita ngomongin Sweta Basu. Pak, gimana waktu Sweta Basu ke Jakarta? Lu dapat informasi itu dari pihak Antv apa gimana? Cerita dikit lah kesan. Oke. Di tahun 2018 serial Chandra Nandini ini memang booming banget setelah beberapa lama. Memang waktu itu agak serialnya agak turun. Nah, itu booming lagi. Nah, karena booming seperti biasa, artis-artisnya diundang ke Indonesia. Sayangnya Raja Tokasnya saat itu nggak bisa hadir. Oh, berarti si Sweta Basu sama Raja Tokas nggak bareng ya? Nggak. Si Sweta Basu Prasad ini barengan sama yang jadi Ratu Durdara sama Ratu Helena kalau nggak salah. Jadi ada 3 orang ratu-ratuan ini. Jadi female-nya datang ya, pemain ceweknya tuh pada datang ke kantor kita. Berarti waktu itu hype juga ya? Hype. Rame ya? Lagi rame. Oke. Keren juga ya? Dan mereka kalau nggak salah itu shootnya ngobrol-ngobrol di ruangan kita ini. Oh, di sini? Di sini. Oh, di ruangan ini. Yes, di ruangan ini. Ciputra. Yes. Tapi waktu itu 2018 ya. Ya waktu itu juga belum ada pandemi, masih bebas. Terus? Itu apa yang lo kulik dari si Sweta Basu yang orang lain nggak tahu tuh apa? Cerita dikit, gua kasih bocoran. Si Ratu Nandini, sebelum mereka datang tentunya seperti biasa, gue selalu melakukan observasi dulu tentang si Sweta Basu Prasad ini kan. Karena kan gue takut terlihat bodoh gitu. Jadi pas gue observe ternyata dia seorang backgroundnya memang jurnalis. Si Sweta Basu ini memang backgroundnya penulis, wartawan. Dia seorang jurnalis. Terus di portal hiburan berkata seperti itu ya. Terus kedua, dia ini di beberapa portal media hiburan India pernah digosipin juga sayangnya. Kabar miring. Diterpa kabar miring. Kabar tak sedap. Kabar kurang sedap terkait prostitusi. Sweta Basu terlibat prostitusi. Diduga. Sorry. Pernah gitulah ya, maksudnya prostitusi kelas atas lah ya, lo ngerti ya. Di kalangan artis, di kalangan orang-orang yang cuma itu di tepi sih di berita pada. Jadi gue udah terus dia suka membaca buku. Dia orang yang humble ya, intelek, dia smart, itu udah ketahuan dari observasi gue. So, dia datang ya. Pas dia datang, ternyata dia nice, dan seperti biasa gue selalu kalau ketemu narasumber dari India nih, karena mereka dari luar, sebelum kita
on cam, gue tuh selalu bilang kalau gue nanti mau ngobrol soal ini ya. Terus lo buka omongan dulu. Terus memang gue orangnya jujur itu dari awal, kalau ada isu-isu sensitif yang memang mau gue tanyakan, gue udah ungkapin duluan. Nanti kamu keberatan nggak kalau saya menyinggung soal misalnya kasus ini, itu. Tadi prostitusi. Terus kedua, gue juga ngomong gue mau menyinggung soal gosip hubungan dia sama Raja Tokas yang katanya waktu di lokasi syuting Chandra Nandini itu dingin. Maksudnya bersih tegang. Iya, bersih tegang. Nah, terus dia menariknya, dia bilang ini, saya minta maaf dengan rendah hati. Si itu Swita Basu. Saya mengerti pekerjaan kamu because I'm a journalist tuh. Dia bilang, saya seorang jurnalis juga. Dia jadi udah mengakui. Tapi saya untuk yang itu saya nggak bisa jawab. Yang itu tuh yang apa? Yang soal prostitusi dia nggak mau jawab, dan soal dengan terkait Raja Tokas dia juga nggak mau jawab. Jadi jangan, dia bilang. Untuk dua hal itu nggak mau dibeberin. Jangan, dia bilang gitu. Jadi gue biasanya menghormati permintaan dari narasumber. Jadi ketika wawancara, walaupun bohong sih, waktu saat wawancara on cam gue tetap ada nyentil dikit soal Raja Tokas gitu. Terus waktu pertama datang yang gue tanya tuh, mereka pakai baju sari atau baju modern gini? Nah, kalau yang 200 selain dia tuh, itu Ratu Helena dan Durdara, mereka pakai gaun modern. Karena kita ada foto sesi sih ya. Iya, kita ada foto session memang. Nah, yang nyeleneh ini memang pakaiannya yang dipakai si Sweta Basu Prasad, Pri. Apa? Jadi berbeda dari kedua ratu yang lain pakai gaun, si Sweta tuh cuma pakai, lo tau nggak sih, kemeja oversize, jadi kayak kemeja tapi yang kebesaran sampai segini nih. Terus dia nggak pakai legging sama sekali, cuma gitu aja. Jadi panjang kaki. Iya, terlalu casual sih menurut gue. Enggak, menurut gue seksi. Iya, tapi dibanding dua ratunya yang lain tuh bajunya formal. Gitu. Iya. Mungkin si Swita tahu yang gue hadapin siapa, karena jurnalis, jadi udah santai aja wawancara gitu. Jadi, tapi gue sempet ngeliat emang cantik. Nah, Swita Basu ini sebenarnya sama Raja Tokas itu apa sih, Pal? Bener-bener perang dingin. Nah, perang dingin itu karena apa? Yang lo tahu? Setahu gue yang gue baca ya, karena dia tidak ngomong konfirmasi sesuai Sweta Basu Prasad. Setelah gue tahu, karena memang si Rajat ini kan dikenal orang yang agak dingin, agak introvert, agak susah treatmentnya. So sebenarnya gue senyum lagi. Ya, gue sempat nyinggung juga ya di on cam di depan kamera. Terus si Sweta akhirnya kata, dia bilang, kamu ya, dia bilang, udahlah, itu udah diantara kita aja, udah nggak perlu tahu ya. Pokoknya dia kayak gitu sih. Tapi tidak membantah kalau memang ada problem waktu itu. Mungkin kamu bisa tanyakan ke Raja Tokas langsung. Tapi lu menyimpulkannya memang dia tidak membantah kan kalau memang ada clash gitu. Iya, begitu, tidak mengiyakan dan tidak membantah. Oke. Ya secara dia juga penulis, jurnalis tahu. Yes. Nah, yang menarik banget waktu si Sweta itu masuk ke sini, dia tuh kayak curious, penasaran banget, lihat kiri kanan gini. Penasaran apa? Penasaran untuk melihat kantor ini. Gedung tabel bintang ini. Iya, dia bilang after interview session, dia bilang, saya boleh nggak keliling ke kantor kamu masuk-masuk, karena ini mengingatkan saya. Gue lagi tuh di mana ya? Berarti di redaksi gue. Tahu di mana? Kok nggak masukin kenalin ke gue sih? Kan gue lagi nulis. Dimasukin semua. Kok mas? Nah, ntar aja lihat videonya nih guys. Gue ada video dokumentasinya waktu dia masuk ke kantor. So ternyata dia bilang ini, karena ini mengingatkan gue akan pekerjaan dia dulu. Iya, dia bilang I like writings, dia suka menulis. Dia nulis apa? Jadi pertama, selain dia menjadi seorang jurnalis, penulis kolom di salah satu portal media hiburan India, yaitu Indian Express. Itu populer di sana. Itu populer, Indian Express. Dia tuh juga penulis skenario. Pintar berarti. Dia pintar, dia benar penulis skenario, dan dia seorang penulis kolom. Dia menulis di portal hiburan media India itu, dia nulis review film. Berarti wartawan film. Iya, jadi dia akan nulis nih kalau ada film yang baru keluar, bagus apa enggaknya akan dia review. Demikian juga dengan serial di kolom Indian Express itu. Jadi dia kayak nostalgia, dia pengen tahu kalau keadaan media di Indonesia tuh kayak apa. Jadi dia tuh keliling jalan tuh, dia ketemu waktu itu sama Pemret, tabloid bintang cetak. Dia ke Pemret, ini juga tuh Pemret lu. Iya, tabloid bintang.com. Terus dia bilang, wah ternyata di sini gede juga ya kantornya. Dia ketika lu introduce, terus lu ajak keliling, lu ajak
touring, dia kesannya apa? Dia Melihatnya excited. Oh. Wah, seru ya. Dia bilang ini berbeda loh dari di India. Dia bilang dari gitu. kantor dia dulu. Dari kantor dia dulu, karena dia udah nggak menulis di Indian Express lagi memang gitu. Setelah dia jadi actress. Gitu. Oh, dia melihatnya kita itu kayaknya mumpuni, bagus gitu. Keren. Oh, sih. Tapi ntar lokasi lihat ya cuplikan ketika si Swita Basu itu datang keliling-keliling ke kantor kita. Yes, bisa disaksikan loh videonya waktu dia masuk ke capture-nya. ruang. Oke. Kira-kira apa lagi nih soal Swita Basu? Sudah Prasad yang maksudnya smart. Terus waktu itu dia anehnya sih dia mau cerita tentang kehidupan percintaan dia. Ya, sama cowoknya yang sekarang udah menjadi suaminya. Tapi dia memang tetap nggak mau ngomong tentang Raja Tokas dan kisah prostitusi itu. Tapi kita ya buka semua. Dia orangnya humble dan smart, very smart. Terakhir ya, kesan dia di Indonesia dengan bertemu penggemarnya waktu itu gimana? Dia sangat bangga, proud, dan dia sangat senang. Dia bilang orang Indonesia ramah-ramah, hangat-hangat. Pokoknya gitulah ya, kesannya selalu deh kalau orang Indonesia ini, orang Indonesia tuh ramah-ramah. Karena fansnya banyak. Gitu. Karena di India galak-galak, lahar, temperament, yes. Itu dia tadi tentang Swita Basu Prasad dari serial Chandra Nandini. Oke. Pojok Bollywood. Oke, teman-teman Pojok Bollywood, terima kasih semuanya telah mendengarkan saya dan Supra Ngemeng tentang Swita Basu Prasad. Semoga kita bertemu lagi dengan tema lainnya yang lebih menarik. Yang lebih India yang Anda senangi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.